Iya. Iya. Karena kalau ditanya kapan kan maybe yes. Maybe yes, maybe No. no. Iya. Ketahuan kan jomblo. Mas tenang mas, kita sama mas. Salut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah makasih banyak teman-teman yang udah meluangkan waktunya, tenaganya, materinya untuk kita belajar bareng-bareng ya di sini. Kita di sini sharing gitu. Nggak ada yang istilahnya saya di sini guru merasa ilmunya lebih banyak, nggak ada. Jadi di sini kalau misalnya teman-teman nggak kayak gitu deh kayaknya punya sudut pandang lain. Oke, sini kita terbuka ya coach ya. Gitu. Tadi temanya apa coba? Temanya harus saya baca lagi ya, kebetulan lupa saya tulis gitu ya. Ada di sini. Sebelum kita Nah kalau untuk acara kemutanannya tunggu aku mengerti tentang cinta. Tunggu aku mengerti tentang cinta. Aku tunggu. Aku belum ngerti soal cinta itu. Oh masih kira-kira teman-teman kenapa nih yang minat untuk datang tema ini tuh kenapa? Oh udah ada ya di grup ya? Tunjuk lagi ya, siapa tahu beda lagi ya. Kalau boleh milih nggak? Boleh dong. Boleh banget. Kalau misalnya punya bestie baru, bro. Pertanyaan tadi gimana coach? Alasannya untuk datang ke acara ini kenapa gitu? Kan ini temanya agak seru ya, agak cenat-cenut dikit ya Miss ya. Cinta dan cinta. Padahal ini udah bukan Februari yang katanya Februari bulan cinta. because maybe yes or maybe not. Yes. Tarik bagus dulu mas. Gampang. Keluarin. Ingusan aja sih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuri. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk tema hari ini atau tentang cinta ini, saya sendiri secara pribadi belum tahu amalnya bagaimana, tapi dengan bersama ini, insya Allah dan atas izin Allah juga kita bisa mengerti sama-sama dan lebih memahami apa itu arti cinta dan arti kasih sayang juga dan lain-lainnya. Ilmu yang bermanfaat dari sini mungkin bisa kita sharing bareng ke teman-teman kita di tempat yang lain, ke anggota kita ataupun saudara dan keluarga kita. Lebih kurang seperti itu. Thank you Brody. Oke, coach yang mana lagi? Mau ditunjuk yang mana? Nih silakan nih. Yang tadi tempat banget. Silakan Mbak Ayu. Mbak Ayu. Terima kasih banyak kesempatannya kita Coach Afif ya dari panggilnya. Kenalin aku Deka dari Jakarta Utara. Pas tahu golden ticket dapat ini kayak ngerasa wah kebetulan minggu-minggu ini tuh lagi berat banget, lagi pas banget nih temanya kayak baru aja nemuin kegagalan gitu. Bener deh, aku tuh belum tahu gimana caranya cinta tuh gimana yang bener gitu. Makanya kayaknya aku dikasih patah dulu buat belajar gimana cara cinta yang benar. Semoga di sharing session ini bisa sama-sama belajar dari Coach Afi, dari Mbak Rita, dari teman-teman semua. Oh, sempat patah ya terus silakan terus dilanjut. Langsung kayak gitu. Mau tahu kenapa ada apa dengan cinta? Sebenarnya bukan cinta yang salah, tapi cara kita memandang cinta, cara kita berharap dengan cinta itu sendiri. Jadi terkadang kita merasa ya harusnya kan. Jadi itu namanya expectation gitu. Maksudnya
kita berharap ya namanya kita membina cinta itu kita disayang ya, diperhatikan. Pokoknya intinya maunya 5 love language kita dipenuhin. Tapi kita nggak tahu sebenarnya yang kita harapkan dari cinta itu bukan cinta. Bisa jadi jangan-jangan cuma luka trauma yang kita proyeksikan ke orang yang kita harapkan dan kita kira dia mencintai kita gitu. Jadi ketika kita mencintai ya kita masih ada keinginan diselamatkan, disembuhkan atau ingin melarikan diri gitu. Ya, Diselamatkan. iya. Kita paling takut itu paling nggak berani jujur sama diri sendiri kan. Mungkin ke orang lain ngomong jujur ya, gue suka sama lo, mungkin nggak begitu. Coba kita tanya ke diri kita sendiri, kita suka nggak sama diri kita gitu. Diri kita yang mungkin selamat datang, diri kita mungkin yang sebenarnya masih ada ingin diperhatikan tapi kita nggak mau memperhatikan orang itu gitu. Jadi ketika kita emang ingin dicintai tapi kita nggak kenal diri kita maunya apa, ya kita cuma kayak kode-kodean aja, ya kan? Jadi Padahal kasih ekspektasi versi ideal kita aja yang kita tuntut gitu ya. komunikode bukan komunikasi. Padahal intinya kalau kita mau mendapat, jadi intinya cinta itu ya harus bertumbuh gitu. Bukan yang sekedar oke gue cinta sama lu ya kita jalan hari nonton makan jalan pulang itu idealnya kayak gitu kan. Terus Apalagi gini nggak sih Coach, kita sebagai perempuan nih ya, kalau sama nih ya ibu-ibu bapak-bapak, kadang kita ngerasa gini nggak sih, aku mau nikah, aku ingin dicintai, aku ingin di-treat like a queen. nah, atau misalkan yang lagi pusing kuliah, aku pusing ngerjain tugas mau nikah aja gitu. Saya lagi capek-capeknya kerja, pengen dinafkahin aja deh, namanya aku bang, gitu ya. Atau misalnya ada trauma di keluarganya, ya Coach ya. Iya, misalkan orang tuanya nyuruh mulu pulang cepet katanya. Ya udah, orang tuanya bilang kalau nggak mau ditanyain kita nikah aja, akhirnya ya udah deh aku nikah aja biar bebas. Berarti nikah bukan hanya sebuah kegiatan, Yes, bukan karena pelarian, sebuah kemakmuran ya, pelarian. pelarian karena ekspektasi kita yang Rasulullah. Maaf ya teman-teman, teman saya yang satu ini emang suka main sama listrik. Ya, biar nggak tegang. Ya, kok gimana? Ya, jadi sebenarnya ketika kita mulai mau mencintai itu kita tanya dulu. Nah, tadi Coach Miss Rita bilang adanya keinginan untuk diselamatkan. Sebenarnya dalam teori psikologi gitu, yang membentuk kita untuk membina hubungan itu dipengaruhi sama teori kelekatan, teori attachment. Mungkin ada orang yang avoidant, sekarang kan lagi happening ya, si paling aku nggak apa-apa deh aku gitu, makin deket makin menghindar, atau anxious, atau ada lagi yang paling Apa membingungkan. itu anxious? Anxious itu I dia can't speak cemas. English. Iya, kecemasan, kelekatan. Ya, jadi aku ini dulu ya secara ya, jadi teori attachment itu ada 4 teman-teman. Jadi ada yang secara avoidant, menghindar, anxious itu dia cemas, mix avoidant, anxious itu dia jadi kayak Tom and Jerry. Jadi kadang dia pengen dijauh tapi kadang secarian. Kalau lucu, Yes. Nah yang paling sehat itu secure. Jadi ya aku memang mencintai karena aku udah utuh dengan diriku, ya kamu juga dengan dirimu. Nah, kalau yang aku ciri-cirinya biasanya semakin kita punya perasaan sama orang itu, malah dia ingin semakin lari, semakin menjauh. Jadi dia nggak nyaman kalau punya kedekatan. Kalau yang anxious, cemas, ketika dia udah punya kedekatan yang jadinya jadi posesif, jadi cemas. Misalkan Miss L, aku udah chat gitu ya. Aduh, mana ya, jangan-jangan Miss L jalan lagi nih yang lain. Jangan-jangan dia udah nggak sayang lagi nih sama aku. OPT ya, nah gitu. Kalau yang anxious tuh kayak gitu. Sedangkan yang mix itu yang dia benar-benar layer traumanya banyak mungkin ya. Jadi kadang
availability emosionalnya tuh kayak emosinya kadang dia pengen ngejauh, kadang cecarian gitu. Itu tergantung mood dia saat itu. Nah kalau yang secure mungkin ada yang udah bentukan dari sananya secure ya alhamdulillah ya. Tapi namanya kita gitu dalam perjalanan hidup, parenting gitu, emang nggak ada orang tua yang sempurna. Tapi kan pasti dalam perjalanan pengasuhan ada ya luka-luka. Nah ketika orang yang udah secure itu ya dia udah tahu oh namanya berhubungan kita nggak harus ya 24 jam sama dia, 24 jam tahu kabarnya dia. Yang penting tahu kapan waktunya pulang. Karena cinta yang sehat itu bukan tentang saling menggandeng, menggenggam, tapi tahu kapan kita pulang. Dia bisa jadi rumah kita. Kita pulang dan kita tahu kapan dia jadi rumah kita. Ya. Jadi bukan sekedar aku pengen punya pasangan, pengen punya pacar, pengen nikah biar bisa nyender. Ya emang wajar kita pengen nyender namanya malam ya dari pagi sampai siang sore beraktivitas. Belum nikah jadi Iya. nggak kenal ya. Oke, dari lanjut. Oke, Ibu Abil atau Ibu Coach Etrin. Ya, ketika kita nikah kan kayaknya enak gitu ya dari pagi sampai sore kita capek banyak aktivitas. Ketika kita dengan pasangan yang tepat, ya berhubung di sini ada dua ini ya dua trofi wife. Teman-teman ada yang sudah berumah tangga. Oh, Ibu Evi juga ya. Maksudnya kita ketika dengan orang yang tepat, kita itu walaupun di luar dunia gonjang ganjing kayak apa, pulang ada yang ini ya terasa hilang aja udah kan semua. Lain halnya orang yang mungkin dia lebih suka di luar karena masuk ke rumah kayak bukan ke rumah. Nah, Jadi makanya pulang ya. ya, jadi pentingnya kita tahu dulu diri kita utuh dulu dengan diri kita sebelum kita emang mau mencintai, kita tahu dulu diri kita ini sebenarnya apa sih, kita butuhnya apa. Jadi bukan sekedar aku pengen punya pasangan yang kayak artis Korea, itu casting luar kan. Mungkin di sini ada teman-teman aku dari ruang bertumbuh yang pernah menikah. Dan kita di sini belajar untuk bukan menyalahkan ex kita, tapi kita mengakui bahwa kegagalan pernikahan yang pernah kita bina itu bukan murni kesalahan si ex, tapi ada kontribusi kita juga sendiri. ya, jadi kurangnya validasi. Nah itu penting banget karena di generasi saya dulu waktu nanti milenial ini boomers gitu kan kayak 25 belum nikah tua banget gitu. Jadi 23, 24 ayo deh udah gitu nikah tanpa validasi dan bahkan kayak meromantisasi proses taruh. Jadi kayak kenal cocok ya udah nikahin. Gak ada tuh yang namanya validasi visi misinya apa ke depan. Bukan cuma sekadar aku maunya sama cowok yang baik, rajin sholat, beres. Sekarang kan udah banyak banget ya. Mungkin Miss L sekarang kan pasti udah punya banyak listnya kan, list calon kan. Apa baik itu apa, baik secara mungkin bisa dilihat dari luaran rajin sholat, tapi akhlak dia sehari-hari gimana gitu kan. Atau misalkan yang paling riskan lagi tentang finansial, ya kan sekarang udah kali lagi booming kan cari yang mental provider. Nah kita perempuan jangan sampai terjebak kan, kita nyari mental provider atau mau numpang hidup aja gitu, tapi kita berhenti bertumbuh setelah kita udah punya pasangan. Jadi ketika kita emang udah berpasangan menikah gitu, terus emang laki-laki kita memprovider, tapi bukan berarti kita diem gitu aja. Kita tetap harus bertumbuh, berdaulat. Bagaimana Allah menciptakan kita kan ingin menjadi sebaik-baiknya manusia yang berpasangan gitu. Nah itu jadi bagian validasi kita dengan pasangan. Dia ngedukung nggak grow kita, atau malah dia jadi insecure gitu. Kalau misalkan nggak usah, udah kamu ngapain kerja, yang penting aku kasih gaji aku semua ke kamu, diam di rumah ngurus anak, jadi istri yang baik, siapkan pulang gini-gini. Tinggal tanya kamu cari istri apa jadi pembantu gitu. Oke, menarik juga ya Mas ya mengenai tadi POV dari
seorang yang sudah pernah menikah gitu ya. Nah mungkin dari Miss Rita sekarang mengenai hal yang tadi yang Coach Afid sudah jelaskan dari POV seseorang yang belum menikah gitu ya, memaknai cinta itu seperti apa sih Miss? Cinta itu seperti Betul. tadi Miss setuju dengan Afif. Karena seperti yang teman-teman tahu, mungkin di sini bajunya sudah tahu Miss Rita. Miss masih single sampai dengan saat ini. Insya Allah sebentar lagi pangeran berkuda putih akan datang. Pangeran berkuda putih. Oke, saya bacakan dulu nih. Pangeran berkuda putih. Semangat ya. Bawa pedang. Kesatria benar ya. Iya. Kesatria benar. Asal nggak ngomong iya. Oke, pangeran berkuda putih. Alright. Oke, lanjut Miss. Cinta menurut Biorka. Karena aku basicnya dari hukum, sedikitnya feel sedikit ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bukan pernikahan di Indonesia. Di sana sebenarnya kita bisa belajar terkait perkawinan itu apa. Karena cinta itu memang fondasi dasar dari sebuah hubungan perkawinan. Tapi sesuai dengan yang Coach Afif sampaikan, perkawinan itu akan timbul kesepakatan dari kedua belah pihak. Selain kedua belah pihak yang akan menjadi pasangan suami istri, timbul juga kemelekatan dari keluarga masing-masing pihak. Dan itu semua sudah tertuang di Undang-Undang Perkawinan tahun 1974. 1974. Halo, asal diasal. Nyetir tahun lahir gitu dong. kayaknya. Nyetir tahun lahir. Oke, lanjut silakan. Selain ada kesepakatan, nanti akan timbul yang namanya hak dan kewajiban. Ini yang di era sekarang, eranya Michelle, era-eranya Gen Z, Michelle Gen Z, bukan Gen Z lagi, Gen Z. Di mana di era Gen Z ini kadang yang berpikirkan menikah itu adalah sebuah hak, yang mana yang ketika menikah, ketika berhubungan, ketika berpacaran, yang kita dapetin adalah hak. Tapi kita lupa Waalaikumsalam. Silakan. Tapi kita lupa, kita masih minjem bumi, kita masih jadi manusia. Kita masih punya kewajiban yang harus kita tunaikan ke pasangan kita nanti. Sesuai dari pemaparan materinya Coach Afif, menurut Miss Lisa, ketika tidak ada kesepakatan di antara kedua belah pihak dan tidak ada saling kerjasama di mana kemampuan dan kesiapan secara batin dan lahiriahnya tidak mau dipenuhi, sebaiknya tidak memulai. Oh, menarik. Nah, mungkin di sini kan banyak bersinggungan dengan klien-klien terutama konsultasi hukum ya Miss ya. Nah, ini aku ada pertanyaan nih. Kenapa orang-orang ingin menikah tapi sebenarnya belum siap? Kan ketika misalnya mengurus perceraian nih Miss, kan pasti gali dulu dong. Ketika alasan menikah tuh apa misalnya? Saya capek kan tadi menikah sama saya capek kuliah kayak akhirnya saya dinikahin sama seorang laki-laki. Nah, Dari klien yang Miss dan Miss gitu ya. Semoga kita nggak jadi bagian klien Miss. Karena kalau udah ngomongin masalah pernikahan, Miss belum nikah tapi udah ngurusin pernikahan. Kan ya teman-teman. Sedikit banyak Miss belajar dari teman-teman yang dari Miss. Satu, mereka mendasarkan menikah bukan karena kesiapan secara mental, fisik, finansial, tapi banyaknya tekanan dari masyarakat, dari keluarga, dari teman,
dari diri sendiri. Yang kedua, ketika mau menikah, mungkin ta'aruf dijodohin sama orang tuanya. Tapi kita nggak salah loh ketika mau ta'aruf, kita tanya visi misinya, kita tanya prospek ke depannya mau kayak gimana. Terus nanti ketika menikah atau cara kamu menghandle konflik seperti apa. Bukan malah yang disibukin, oh nanti aku mau nikah, aku mau pakai baju baby, aku mau nikahnya di gedung balai samudra bergelimang bunga-bunga. Baiknya sih kita matengin diri kita dengan pasangan kita. Berkonflik di awal, siap berkonflik di awal. Siap berkonflik gitu. Karena most of yang hadir pemirsa, mereka nikah karena orang tua, mereka nikah karena ada teman segeng gue udah nikah semua, gue dulu belum nikah. Oh iya. Gitu. Dan ketika di rumah tangga baru kan muncul nih habit baru. Oh ternyata dia kalau makan pakai tangan kiri misalnya, dia handuk nggak mau ditaruh nih, digeletakin aja di tempat tidur. Gue nggak suka, tapi nggak mau dikomunikasiin. Diam aja, ditumpuk. Kadang dia baik kan, nggak apa-apa, nanti dia berubah. Nggak apa-apa, sekarang dia terlihat toksik, tapi dia janji sama aku ketika menikah dia akan menerima aku lagi. Ketika menikah muncullah aku yang sebenarnya seperti ini, dan kamu sebagai perempuan nurut sama suami. Ayo, kalau udah kayak gitu gimana? Ayo. Pakai dalil agama ya Miss ya. Istri harus taat sama suami. Tuh. Ya. Dogma agamanya kayak gitu. Tapi yang mana dulu? Makanya dogma itu dogma. Makanya aku bilangnya dogma. Sebenarnya agak kontradiktif dikit sih ya. Oke. Betul. Sebenarnya kita nih perempuan